kepada Bapak Muhammad Nur selaku moderator. Beliau adalah Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Samarinda. Silakan Pak Nur. Ya. Terima kasih Bu Marian, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Tadi sudah kita buka bersama ya. Yang kedua, penyampaian aturan dari webinar pada hari ini. Kemudian yang ketiga, sambutan pengawas bahasa Inggris, nanti diwakili oleh Ibu Jamiatun. Kemudian yang keempat adalah penyampaian materi atau kaidah penulisan soal berstandar. Kemudian yang terakhir adalah materi PBL Link Modeling. Kemudian yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan bersama penyampaian materi pertama. Dan kami serahkan kepada Bu Sapitri untuk memandu materi yang pertama. Silakan Bu Sapitri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu. Pagi. Masih dan sehat ya. Jadi untuk kita akan share saja lebih kepada merefresh ya. Pada dasarnya saya rasa semua sudah mengetahui ya bagaimana cara menulis soal yang baik, bagaimana supaya soal itu enak. Ya. Oke, jadi kita coba share di sini sesuai disampaikan Pak Nur tadi. Ini adalah kaidah penulisan soal berstandar. Nah, sebelumnya kami perkenalkan dulu, mungkin Bapak tanya-tanya, siapa sih tim pengembang kurikulum itu ya? Nah, tim pengembang kurikulum sendiri adalah sebenarnya guru-guru juga yang tergabung dalam komunitas guru, dalam hal ini MGMP, kalau kita kan MGMP Bahasa Inggris ya. Nah, kebetulan di sini kami diberikan kepercayaan dari Dinas Pendidikan Kota untuk membantu mengembangkan pendidikan di Kota Samarinda, terutama pendidikan Bahasa Inggris ya. Jadi tim ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Pak Muhammad Nur, MPD dari SMP Negeri 13 Samarinda. Kemudian saya sendiri, Sapitri Wahyuni dari SKOI, Sekolah Khusus Atlet, mungkin sudah banyak yang pernah dengar ya. Kemudian Ibu Maria Goretti dari SMP Negeri 37 Samarinda. Jadi mungkin Bapak pergi dulu ke www.menti.com. Saya akan ketik di chat. Sebentar. Ya, www.menti.com. Silakan dibuka itu di chatnya. www.menti.com. Dipencet ya? Mentimeter, Menti. 6221410. Nggak tahu, ada kali. Ya, silakan. Nah, ini sudah ada yang menjawab easy to understand. Sebenarnya itu rasanya ada 3 kata yang boleh diisi ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau cuma satu, tidak selesai. Nah, itu daftar kan? Jelas Daftar ulang aja sudah ya. daftar. Enggak, kalau pindah tuh harus daftar ulang. Nah, Valid. Oke, good. Sesuai kaidah penulisan soal, membuat siswa berpikir. yang mana? Easy to understand, reliable, tidak ambigu, tidak berbelit-belit, hot. Nah, ini bagus nih. Sesuai kisi-kisi.
Nowadays. Nowadays ini maksudnya apa? Mungkin kekinian. Ya, masih banyak sekali sepertinya. Silakan saya kasih waktu 1 menit lagi. Related to material. Nanti kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi sebenarnya dalam dalam penulisan soal yang terstandar itu ada beberapa aspek ya. Kita lihat apa saja. Yang pertama materi, kemudian yang kedua konstruksi, yang ketiga bahasa. Nah, termasuk ini penggunaan tanda baca titik ya. Nah, ini akan saya kembalikan ke Bu Maria karena ini aspeknya Bu Maria ya, maksudnya giliran Bu Maria untuk menjelaskan. Silakan Bu Maria. Terima kasih Bu Sapitri. Saya akan share screen sebentar. Saya berbicara di sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang lebih hebat, lebih expert, lebih senior daripada saya, tapi karena diberi mandat, izinkan saya ikut berbagi di sini. Jadi kita hari ini santai saja. Hari ini kita santai saja. Jadi saya akan sebelum masuk ke bagian materi, saya yakin ini adalah tanda baca yang paling sering kita gunakan dalam menulis. Kalau boleh, saya ingin Bapak Ibu menulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, tanda baca titik itu boleh berjejer berapa dalam penulisan? Di tanda baca, ya di sini. Jadi apakah 1, 2, 3, 4, 5, atau boleh sebanyak-banyaknya? Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ternyata benar kan selama ini Bapak Ibu lebih expert daripada saya. Saya aja pertama kali membaca materi ini agak terbata-bata menentukan 3 kah 4 ya, atau boleh titik-titik banyak kan sering itu kita bikin soal esai. Isilah titik-titik di bawah ini, titik-titiknya kita kasih banyak gitu. Jadi berdasarkan dari chat Bapak Ibu tadi, ternyata Bapak Ibu jauh lebih expert daripada saya dalam hal penulisan titik-titik ini. Jadi benar, titik itu paling banyak ada jadi 4. Jadi titik ya, yang biasa 1. Kemudian titik 3, namanya elipsis, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Titik elipsis, ini gunanya kalau kita mau menghilangkan namanya satu bagian dari kalimat, sering kita gunakan misalnya untuk mengutip dialog. Kemudian 4 itu maksimal, biasanya kalau ada elipsis di akhir kalimat. Jadi ini titik gunanya apabila kita membuat soal rumpang, kita gunakan titik 3 di dalam kurung siku ternyata, dalam titik 3 saja. Oke. Itu untuk intermezzo saja. Ternyata karena jaringan jelek menjadi sangat lama sekali ini. Jadi kaidah penulisan soal yang pertama, bagian yang pertama adalah materinya. Materi harus sesuai dengan kaidah. Jadi materi yang sesuai dengan kaidah itu yang bagaimana? Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materi. Dan yang ketiga, setiap soal hanya mempunyai satu jawaban yang benar. Oke, jadi hari ini kita saling diskusi aja nanti, kita berbagi aja, jadi kita melihat bagaimana contoh soal yang kurang baik dan perbaikannya bagaimana. Untuk yang pertama, apabila soal itu ada indikatornya kan sebelumnya kan, kita membuat kisi-kisi itu ada indikator. Indikatornya disajikan sebuah report teks, peserta didik mampu menentukan tujuan teks. Kemudian ini teksnya, dan ini pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu, apakah ini soal yang sesuai dengan kaidah? Oke, kita lihat indikator, teks, kemudian ini soal.
Oke. Ini Tidak. adalah contoh soal yang kurang baik. Kesalahannya di mana kita bisa lihat bahwa indikatornya disajikan sebuah report teks, peserta didik mampu menentukan tujuan teks. Tapi pertanyaannya, what is the text about? Ya, perbaikannya untuk soal yang lebih baik, soal itu harus sesuai dengan indikator. Jadi apabila indikatornya seperti itu, mungkin sebaiknya soalnya seperti ini, ya. Karena menanyakan tujuan teks, jadi soalnya adalah what is the purpose of the text. Itu untuk contoh pertama. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Ini ada greeting cards, ya, dari Santi untuk Lili dan Budi. Kemudian di sini saya tidak tampilkan indikator biar cepat saja. Ini soalnya. Ya, from the text we know that ada A, B, C, D. Di situ bisa dilihat pilihan jawabannya. Ya. Ini adalah contoh soal yang kurang baik. Walaupun kalimatnya benar, tapi ada yang kurang di situ. Bapak Ibu bisa perhatikan soal yang B dan soal yang D. Ya, secara kalimat ini benar, tapi ini adalah kalimat yang tidak logis. Sebagai orang Indonesia kita tentu tahu bahwa Budi itu adalah nama laki-laki, jadi Budi tidak mungkin hamil dan juga tidak mungkin melahirkan. Jadi opsi B dan D itu tidak sesuai dengan kaidah. Karena kaidah yang kedua itu adalah pilihan jawaban harus homogen, logis, ditinjau dari segi materi. Oke, jadi perbaikan untuk soal tersebut mungkin bisa seperti ini. Jadi opsinya kita bisa ubah ke opsi yang lebih logis. Jadi ini contoh soal yang lebih baik untuk kaidah yang kedua. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Ini ada invitation, ya. Dilihat itu ada beberapa informasi, acaranya apa, tanggal berapa, alamat di mana, kemudian ada RSVP-nya di bagian akhir. Pertanyaannya, contoh pertanyaannya adalah, what is the recipient supposed to do after receiving the invitation? Ya, lihat ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Oke, ini adalah contoh soal yang kurang baik. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pilihan jawaban B dan pilihan jawaban D itu adalah jawabannya. Jadi salah satu kaidah soal yang baik adalah setiap soal semestinya hanya mempunyai satu saja jawaban yang benar. Jadi ini adalah contoh perbaikannya. Jadi hanya jawaban B yang benar. Jawaban yang lain sudah logis, ya, sudah sesuai dengan teks, tapi hanya B yang benar, hanya ada satu jawaban yang benar. Oke, demikian dari saya untuk kaidah penulisan soal dari segi materi. Semoga jelas, nanti bisa kita diskusikan apabila ada pertanyaan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Sapitri. Ya, saya akan mencoba melanjutkan. Kalau tadi yang dijelaskan Bu Maria pertama, dilihat dari aspek segi materi, yang ini adalah konstruksi. Jadi konstruksi ini agak sedikit panjang, Bapak dan Ibu ya. Kita akan lihat apa saja sih yang ada di dalam konstruksi ini, poin-poin apa saja. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda atau double negatif. Kemudian yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama.
Yang keenam, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Kemudian, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Lalu, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Yang terakhir, butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Oke, kita lihat satu persatu. Pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Ya, jadi ini ada contoh teks. Ini contoh soal yang kurang baik. Bisa dilihat di situ. Bla bla bla, and so how thin and weak they look. Paragraph 1. In paragraph 1, what does the word they mean? Pertanyaannya di paragraf 1, they itu maksudnya apa sih? Nah, di sini kan what does the word they mean ini masih agak belum jelas apakah maksudnya terjemahannya, apakah apa ya. Jadi lebih baik seperti ini. Bla bla bla, weekday look, paragraph 1, the underlined word refers to. Jadi ini jelas, jadi they di sini maksudnya merefer ke siapa. Daripada yang tadi cuma what does the word mean, ya. Oke. Selanjutnya, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, ya, tidak to the point. Nah, maksudnya harus to the point. Contoh soalnya, after reading the text, we know the main idea of the second paragraph. What is it about? Ya. Agak terlalu panjang, ya. Terus pilihan gandanya, it is about, it is about, it is about, mengulang, ya, dari A sampai D. Alangkah lebih baiknya mungkin seperti ini, what does the second paragraph mostly talk about? Tidak usah after reading the text, kita tahu pasti kita membaca dulu kan paragraf tersebutnya, baru mencari sesuai dengan apa yang ditanyakan. So this is the best one, I mean the better one, ya. Oke, poin selanjutnya adalah pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, jadi tidak langsung menuju, ya. Contoh misalnya ada teks announcement. Sudah jelas di situ terlihat sekilas ya ini ada di mana ya. Lagi-lagi soalnya berbunyi kayak ada teasernya, ada spoilernya sedikit. This is the announcement on the place where ini seharusnya ada I ya, where I want to fly to my hometown. Kan udah apa ya, udah ngasih bocoran dikit ya. Pertanyaannya where can we probably find the text ya. Oke, lebih baik seperti ini. Where can we probably find the text ya. Jadi kan tinggal baca ke teks baru tahu, oh ini loh jawabannya ya. Oke, next point is pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, tidak double negatif. Contoh, we do not need these ingredients to make Oreo ice cream, except. Sudah di sini not, di sini except lagi ya. Jadi kurang baik. Baiknya gimana? Kalau mau satu negatif aja, ya satu aja negatifnya. Atau kalau tidak usah negatif sama sekali ya. Jadi lebih baik positif bentuk soalnya. Supaya jawabannya lebih jelas ya. Oke, poin selanjutnya panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Nah ini, jadi maksudnya antara poin A, opsi A, B, C, dan D itu panjang kalimatnya itu kalau bisa jangan seperti ini nih ya. Ada yang panjang sekali, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang pendek banget ya. Jadi pintar-pintar mengatur di opsi. Contohnya seperti ini mungkin yang lebih baik ya. Jadi apa ya? Tidak terlalu kentara ininya. Perbedaan panjang tulisan ini panjang secara harfiah ya. Jadi seperti itu. Saya rasa kita sudah paham ya. Oke, selanjutnya pilihan jawaban tidak mengandung semua pernyataan, semua pilihan jawaban di atas salah, atau semua pilihan jawaban di atas benar ya. Contoh misalnya, soalnya seperti ini, what ingredient do we need to make Oreo ice cream? A, bla bla bla, B, B, B. Tahu-tahu sudah, ini seharusnya D, sorry. D, E, B, C are correct. Ini malah sekali buat soal berarti ya. Dan juga agak membingungkan siswa, kalau jawabannya betul semua atau salah semua, terus jawabannya yang mana dong? Ya kan? Jadi sebaiknya ya memang opsinya ditulis dengan benar, sesuai dengan yang ditanyakan ya. Oke. Ini lagi. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Contoh misalnya ada soal seperti ini, jawabannya itu ada angkanya 4 sampai 7. Kalau begini kan
acak nih, 4, 7, 5, 6. Lebih baik disusun seperti ini, 4, 5, 6, 7, atau mungkin dibalik 7, 6, 5, 4 ya. Jadi dia rapi susunannya ya. Oke, selanjutnya gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Ini sekilas sepertinya sudah bagus, tapi sebenarnya masih ada yang kurang ya. Jadi untuk mencari jawaban agak membingungkan ya. Ya, yang benar harus lengkap seperti ini. Jadi jawaban yang dicari akan bisa ditemukan ya. Oke. Selanjutnya, butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, ini seperti apa sih ya? Contohnya seperti ini. Ada satu contoh soal. What does the last paragraph tell us about? Sudah ada jawabannya tuh ya. Yang C, the condition of the town after the earthquake. Kemudian tahu-tahu ada soal based on the question number 2, what did the writer see after the earthquake? Jadi kenapa harus nempel dengan soal sebelumnya gitu ya? Memang sih satu tema ya, kalau bahasa Inggris ya ada teks, kemudian pertanyaannya kan saling berhubungan dan relate-nya to the text juga. Cuma alangkah baiknya kalau buatlah soalnya masing-masing saja ya, jadi tidak usah saling bergantung dengan jawaban pertanyaan yang sebelumnya. Lebih baik akan seperti ini ya. What does the last paragraph tell us about? Itu nomor 2. Yang ketiga, what did the writer see after the earthquake? Seperti itu. Ya, so terima kasih, itu bagian saya. Saya serahkan ke Pak Nur. Selanjutnya, silakan Pak Nur. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu semua. Untuk menyampaikan materi ini, sekali lagi mengulangi apa yang Bu Maria sampaikan, bahwa kami bukan yang paling lebih pengetahuannya, tapi hanya sekedar menyampaikan pesan saja dari Dinas Pendidikan. Kami dititipin materi ini untuk disampaikan kepada rekan-rekan semua ya, demi keseragaman. Baik, rekan-rekan semua, ini melanjutkan dari aspek soal terstandar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada 3 aspek soal terstandar yang perlu dicermati membuat suatu soal. Yang pertama tadi materinya harus diperhatikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maria apa saja komponennya. Kemudian yang kedua adalah konstruksinya. Tadi dijelaskan oleh Bu Sapitri. Ada 9 dari konstruksi soal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Yang terakhir bahasa. Nah, ini akan saya sedikit paparkan ya. Bapak Ibu semuanya, kita harus perhatikan bahwa dalam aspek bahasa, hal-hal yang perlu kita perhatikan sekali dalam membuat soal itu ada 4 komponennya. Yang pertama, sesuaikan dulu dengan kaidah kebahasaan yang benar. Sesuaikan, kalau satu teks, pasti di situ ada aturan kebahasaannya, ada unsur kebahasaannya ya, yang paten dipakai di situ. Jadi tidak boleh keliru. Yang kedua adalah hindari menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Kalau materi kita dalam bahasa Inggris, otomatis jangan gunakan bahasa-bahasa yang berlaku hanya di bahasa Indonesia, atau kita sistem terjemahkan saja. Kalau di bahasa Indonesia begini, yang maksud ingin kita sampaikan, terus kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, kadang hal tersebut tidak berlaku di dalam bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Untuk itu, hindari hal-hal tersebut. Nanti kita perhatikan satu persatu ya. Yang ketiga, hindari pilihan jawaban yang mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Jadi jangan ada pengulangan kata atau frase-frase di tiap opsi-opsi pilihan tadi, pilihan jawaban yang ada ya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif di dalam perumusan soal. Nah, oke, kita lanjut slide-nya. Kita perhatikan sekarang, kita lihat contoh-contoh soalnya yang bagaimana yang dikatakan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Tadi pokok yang pertama, kemudian apa? Sesuaikan dengan kaidah kebahasaan yang benar. Coba Bapak dan Ibu perhatikan soal yang ditampilkan ini ya, atau contoh soal yang kurang baik ini. Di sini terdapat teks Bapak dan Ibu. Teksnya ini adalah report text ya, report text.
Kemudian perhatikan juga pertanyaannya. Nah, kira-kira dari report text, unsur kebahasaan yang benar atau kaidah kaidah bahasa yang benar untuk report text itu apa, Bapak Ibu? Ciri-cirinya. Ya, kalau kita bisa perhatikan, ciri utama dari report text itu tensesnya ya, tensesnya itu harus present, dalam bentuk present. Nah, di sini sayangnya tenses yang dipakai ini dalam bentuk past ya, dalam bentuk past tense. Dan itu sudah tidak sesuai dengan kaidah penulisan report text. Pertanyaannya juga jadi salah. Karena apa? Karena teksnya juga salah kaidah kebahasaannya. Nah, jadi harusnya di slide berikutnya, harusnya teksnya tidak menggunakan past tense ya, tensesnya tidak bisa, dalam Pak. bentuk Maaf, tidak dalam bentuk past tense, melainkan dalam bentuk present ya. Kita lihat ada gambarnya Pak Gurunya Pak Gurunya Nobita. Nah, ini buatan Pak Gurunya Nobita ini. Jadi report text itu kan kaidahnya harus menggunakan present dalam bentuk present. Nah, jadi yang harusnya tadi past tense, soalnya past tense itu kan kurang tepat. Jadi dirubah dia ke teks itu biasanya dalam bentuk present, kemudian ada teks naratif gitu ya, itu dalam bentuk past tense biasanya. Nah, itu perlu diperhatikan sekali. Jangan sampai teksnya salah. Oke, lanjut Bu Sapitri. Hindari menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Ini sudah saya katakan tadi di awal, bahwa seringnya kita itu main terjemahkan saja. Jadi istilah-istilah yang ada di Indonesia itu langsung kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Contohnya di teks ini ya, di teks ini. Percakapan antara Rido dan Theo. Theo bilang, Theo, can you help me give a message to our homeroom teacher that I can't go to school today? I am entering wine now. I have been feeling very ill since last night. Mana Bapak dan Ibu? Mungkin bisa lihat ya, mana yang main terjemahkan saja. Ya, di situ dibilang I am entering wine now. Saya lagi masuk angin sekarang. Ada memang istilah sakit masuk angin itu ada, tapi itu ternyata hanya istilah yang berlaku di Indonesia. Kalau di kaidah dalam bahasa Inggris itu tidak ada istilah entering wine. Jadi harap hindari bahasa-bahasa yang berlaku setempat. Harusnya bagaimana? Harusnya ya ganti, jangan entering wine, rubah. Misalnya kalau misalnya pilek, ya katakan saja get cold. Coba slide berikutnya, Bu Sapitri. Ya, slide berikutnya. Ya, ini sudah saya garis kuning ya, mana yang dirubah. Jadi jangan gunakan istilah yang hanya berlaku di kita, main terjemahkan saja. Usahakan pakai istilah yang berlaku juga sesuai dengan bahasa yang kita jadikan soal, bahasa Inggris ini. Jadi, I get cold now. Sehingga pertanyaannya juga bisa kita rumuskan dengan baik. Ini. Kemudian lanjutkan. Hindari pilihan jawaban mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, ini sudah ada saya berikan contoh. Ada teks di sebelahnya, kemudian ada pertanyaan di sebelahnya itu ya. Ada pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan di sana. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di pilihannya. Ada pengulangan kata di sana.
Ya, kita lihat pertanyaan nomor 1. In case of emergency, the passengers can use the life jacket which can be found, blah, 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 blah. A, all passengers can find it on over the head. B, all passengers can find it around the waist. C, all passengers can find it outside the aircraft. And D, all passengers can find it under the seat. Bapak Ibu lihat di sana, itu ada kata all passenger can find it, itu diulang di setiap opsi. Nah, hendaknya yang diulang-ulang seperti itu tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam opsi. Jadi langsung saja. Ya. Nomor 2 juga seperti itu. Ada pengulangan beberapa kata di sana. Nomor 2 contohnya bisa dibaca ya. What can interfere the navigational system? A, the life jacket can interfere the navigational system. Nah, kata-kata can interfere the navigational system itu diulang-ulang terus di tiap opsi, sehingga hal tersebut tidak efektif ya, tidak efektif atau tidak langsung mengena pada pilihan jawabannya, atau hanya membuat kekeliruan aja bertambah. Jadi sebaiknya yang berulang-ulang tidak dimuat lagi di tiap opsi dari pilihan jawaban yang ada. Kita lihat seharusnya bagaimana? Seharusnya yang diulang-ulang itu dihapus saja ya, seperti dicontohkan. Jadi langsung nomor 1 langsung aja A, over the head, B, around the waist, C, outside the aircraft, and D, under the seat. Ya, seperti itu juga yang number 2, langsung dihilangkan aja yang kata-kata yang berulang-ulang tersebut, langsung the life jacket, mobile phones, dan seterusnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Semoga paham ya. Lanjutkan. Berikutnya, ya, menggunakan bahasa yang komunikatif dalam perumusan soal. Maksudnya komunikatif itu artinya langsung mengena ya, pertanyaannya tuh langsung mengena kepada si pembaca. Jadi tidak mutar-mutar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Misal, ada soal seperti yang ditampilkan di layar ya. After reading the advertisement, ASAP, we can know how to apply for the job. Ini apa pertanyaannya? Jadi kurang jelas. Kemudian ada singkatan juga. Singkatan ASAP. Apa ASAP itu? As soon as possible. Ya, jadi ini pertanyaannya tidak komunikatif seperti ini. Walaupun pilihan gandanya, walaupun kita, ya kalau kita sebagai guru mungkin paham aja ini. Jawabannya harus apa ya. Paham aja pertanyaan. Tapi siswa, mereka kan kebingungan, baca soal aja sudah bingung. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita langsung saja buat pertanyaan based on the text beside, atau below, atau above, ya. How can you apply the job? Bagaimana caranya kamu melamar pekerjaan? Jadi, Bapak dan Ibu semua, hindarilah penggunaan singkatan-singkatan ya dalam perumusan soal. Yang saya maksud singkatan adalah singkatan-singkatan yang tidak umum ya dipakai. Ya seperti tadi ASAP atau BTW atau LOL misalnya ya. Banyak ya singkatan-singkatan sekarang. Itu usahakan jangan dimasukkan ke dalam rumusan soal atau rumusan opsi dari pertanyaan juga. Karena itu akan sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, nanti kita bisa diskusi lagi di Google Classroom, atau ini nanti ada sesi pertanyaan juga, bisa kita diskusikan juga. Kebetulan di sini juga ada pengawas kita, Bu Jamiatun, nanti beliau juga akan bantu kita untuk memberikan pencerahan juga mengenai ini semua. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar untuk menyampaikan saja apa yang sudah kami terima. Ini kami sampaikan informasi ini kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga ke depannya nanti, yaitu saat penulisan soal PTS, kita juga sudah memperhatikan kaidah-kaidah ini ya, kaidah-kaidah penulisan soal
tes standar. Sebelum question and answer saya berikan kesempatan bagi para partisipan, kita dengarkan dulu Bu Jamiatun mungkin mau menyampaikan pencerahan kepada kita semua. Ya, Bu Jamiatun, kami persilahkan Bu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini atau acara kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat di Samarinda. Dengan acara ini saya sangat bangga dengan Bapak dan Ibu semua karena punya etikat yang sangat baik sekali, dan ini semua harus diteruskan. Dan saya berharap kepada Bapak dan Ibu guru yang belum ikut tergabung supaya kalau bisa semuanya itu ikut, karena ini kan di hari Sabtu. Karena disinilah di tempat MGMP inilah kita bisa belajar, baik dalam pembelajaran, baik dalam membuat materi, membuat media, disinilah kita tempatnya. Jadi saya berharap sekali yang belum ikut berpartisipasi supaya semuanya ikut. Dan yang datang ini nanti ke sekolah supaya memberikan teman-temannya untuk bergabung. Jadi di sini tidak zamannya lagi saya harus yang paling hebat, tapi saya ingin semua guru mengajak semuanya maju, semuanya bisa membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Dan di sini juga dalam wadah kita ini disiapkan untuk mendesain materi pembelajaran, mendesain media, dan lain sebagainya dengan kolaborasi dengan teman-teman sejawat di sini. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan ini supaya berlanjut. Ya, ini saya lihat partisipannya baru 86, padahal kalau dilihat guru bahasa Inggrisnya itu lebih 200 ya. Jadi belum ada 50% yang ikut bergabung. Dan disinilah yang mungkin masih dalam pembelajarannya itu masih belum berinovasi. Dengan ikut ini supaya semuanya punya inovasi. Karena guru adalah ujung tombak dalam pendidikan. Maka di tangan itulah bagaimana pendidikan akan dilihat, bagaimana pendidikan kita akan baik, itu semuanya di tangan guru. Ya, maka di sini saya sangat berharap sekali semuanya ikut dalam bergabung di MGMP. Di MGMP ini apabila ada kekurangan, kita sama-sama menutupinya. Kalau misalnya ada yang masih belum bisa membuat sesuatu, maka disinilah akan bisa saling bertanya, saling sharing. Ya. Jadi tempat yang diwadahi ini supaya digunakan dengan baik ya, untuk kemajuan pendidikan di Samarinda khususnya dalam, karena ini MGMP bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris. Dan saya sangat gembira karena pelajaran bahasa Inggris lah yang ya MGMP-nya itu masih hidup meskipun belum semuanya mendukung. Ya, jadi saya berharap sekali semuanya bisa bergabung di MGMP. Dan saya juga berterima kasih kepada Ketua MGMP dan pengurus-pengurusnya yang sangat aktif. Cuma partisipannya aja yang masih belum mau melirik
sebetulnya ada apa dengan itu. Ya, saya berharap sekali kepada guru-guru yang ikut ini nanti ke sekolah supaya membangkitkan semangat guru-guru supaya ikut. Dan saya berharap sekali karena saya lihat dan saya pantau dalam pembelajaran ini masih banyak yang mengajarnya hanya lewat WA aja, tanpa ada inovasi-inovasi yang terbaru. Jadi supaya kita tidak ditinggalkan, ya, guru-guru itu supaya tidak ditinggalkan itu seperti apa? Maka disinilah harus punya inovasi. Nah, inovasi ini dibangun di dalam MGMP ini. Jadi nanti saling membantu yang sudah mahir. Saya lihat guru-guru kita ini sangat mahir-mahir sekali. Nah, jadi yang lainnya masih kurang inovatif ini supaya bergerak, supaya punya tekad untuk menambah, punya tekad untuk meningkatkan diri sendiri supaya tidak ditinggalkan. Baik ditinggalkan oleh siswa ataupun ditinggalkan oleh keadaan. Nah, disinilah untuk kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi. Dan untuk ini tadi, untuk menghadapi AKM, nah saya sangat sekali kepada pengurus MGMP yang telah memberikan materi-materinya. Ya. Di sini memang menghadapi AKM ini dituntut untuk berhasil dalam AKM. Di sini juga bagaimana dalam pembelajarannya. Kalau misalnya soalnya yang hot tapi dalam pembelajarannya tidak hot, maka tidak akan nyambung. Nah, maka di sini dalam pembelajarannya juga harus dilatihkan untuk pembelajaran yang hot, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pesan-pesan saya yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa maju bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jamiatun atas sambutannya, sekaligus juga penyemangat buat kami Bu ya, di MGMP, supaya terus bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan kita, bisa menjadi kegiatan unggulan. Kita juga sekarang sedang membuat channel YouTube MGMP, teman-teman rekan-rekan semua, jadi kami mohon untuk bantu di subscribe ya. Nanti channel YouTube-nya akan kita isi dengan berbagai kegiatan yang positif, sekaligus jadi kenangan kita juga selama jadi guru. Kita sudah merekam apa saja gitu ya, dan bisa nanti ditonton generasi-generasi selanjutnya. Baiklah, rekan-rekan semua, kita sekarang buka sesi tanya jawab dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan gunakan chatnya atau angkat tangan terlebih dahulu ya, kalau ingin dihidupkan mic-nya, kalau ingin bicara. Jadi kita bisa persilahkan. Kalau ada yang kurang jelas, materi yang sudah kita lewati itu kaidah penulisan soal terstandar ya. Jadi sekali lagi kami ulangi, kaidah penulisan soal terstandar. Jadi ada tiga komponen tiga aspek yang menjadi fokus utama di penulisan soal terstandar tersebut. Materi, konstruksi, dan bahasa. Kita belum bicara soal HOTS ya, soal HOTS itu nanti pertemuan selanjutnya. Kita masih bicara tentang soal terstandar. Ada chat dari, kita perhatikan ya, saya mau tanya nih, dari Sinta Mayasari. Ya Bu, tanya apa Bu? Terus Bu Hurbanu bawahnya. Intinya dalam membuat soal itu, apakah masih boleh menggunakan kata except Pak? Ini Bu Halo. Fitri kayak yang jawab nih. Halo. Halo Bu Sinta.
Ya, Ya, silakan Bu Sinta dulu ya. Silakan Bu Sinta. terima kasih Pak Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Waalaikumsalam. Good morning, Bu. Ya, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Saya sangat Ya. tertarik sekali dengan penulisan soal ini, Pak Nur. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ya. di dalam KD kita itu kan ada dua yang harus kita perhatikan, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang ingin saya tanyakan, untuk membuat soal, apakah kita hanya berfokus pada satu aja, misalnya fokus pada pengetahuan aja, ataukah aspek keterampilan ini bisa juga kita masukkan di dalam pertanyaan? Itu yang pertama, Pak Nur. Ya. Yang kedua, saya tertarik dengan penulisan option, Pak Nur. Ya. Kalau saya perhatikan tadi dari keseluruhan contoh soal, option yang dipakai huruf A, B, C, dan D-nya huruf besar. Apakah bisa diganti dengan huruf kecil, Pak Nur? Atau aturannya harus seperti itu? Ya. Yang ketiga, Pak Nur ya. Dan yang Siap. terakhir, saya janji. Ya. Untuk prosentase jawaban, apakah juga harus diperhatikan, Pak Nur? Misalnya jika kita membuat 50 soal, apakah prosentase jawaban itu harus sama? Misalnya A 12 atau 13 jawaban, B sampai 13 jawaban, dan seterusnya. Ataukah prosentase jawaban itu tidak penting dalam menulis soal? Barangkali itu saja Pak Nur yang ingin saya tanyakan. Yang ketiga ulangi Bu, yang ketiga maksudnya gimana tadi? Prosentase jawaban. Apakah juga harus diperhatikan? Misalnya jika kita membuat soal, apakah opsi jawaban untuk A 10 harus 10, B harus 10, C harus 10, D atau harus 10, ataukah untuk prosentase jawaban ini tidak perlu kita perhatikan. Jadi suka-suka kita sebagai pembuat soal. Baik. Oke. Baik. Itu aja barangkali Pak Nur. Terima kasih. Ya Bu. Terima kasih. 3 pertanyaan Bu ya. Ya. Sebenarnya kita cuma minta 5 pertanyaan ya tapi sudah diborong sama Bu Sinta 3 di sisa 2. Maaf Pak Nur. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama nih bisa dijawab oleh Bu siapa ini ya tentang KD nih. Bu Sapitri ya. Pertanyaan pertama itu ada 2 di dalam di dalam RPP itu ada 2 KD, Bu Sapitri. Bu Sapitri nih monitor ya. Ada 2 KD, yaitu ada aspek pengetahuannya, ada aspek keterampilannya ya. Itu yang mana yang dibikinkan soal? Apakah salah satunya saja ataukah kedua-duanya begitu pertanyaannya. Oke, silakan. Saya akan coba jawab. Ini tergantung tujuan kita. Ini menurut saya ya, Bu. Kalau misalnya kita mau buktikan itu cuma kognitifnya saja, berarti KD yang kita pakai pengetahuan ya. Seperti soal-soal yang sudah kami tampilkan tadi kan, contoh soal itu sepertinya semua hanya mengukur pengetahuan ya, dalam artian di sini cuma kognitif. Tapi kalau misalnya Ibu ingin membuat soal yang sudah melibatkan aspek keterampilan, ini mungkin bentuknya sudah mengarah ke soal HOTS ya. HOTS dan nanti larinya ke AKF. Seperti yang kita tahu kan kalau keterampilan mungkin levelnya sudah, kalau di taksonomi belum itu sudah mulai analisis ya. Aplikasi mungkin ya, aplikasi, analisis, dan yang terakhir mencipta. Bisa dimasukkan di soal yang pilihan ganda biasa, cuma pintar-pintar kita lagi bagaimana cara meramu, bagaimana cara kita membuat stimulusnya. Jadi seperti itu. Jadi intinya tergantung tujuan kita apa. Seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Ada yang mau ditambah mungkin? Iya Bu Sinta, kalau jawaban Ibu Sapitri itu tergantung apa kita mau ngukur aspek yang mana nih? Aspek pengetahuan kah atau keterampilan? Ya, jadi kedua-dua aspek ini bisa dibikin soal.
Kalau kita ingin mengukur aspek pengetahuannya, ya berarti kita fokus ke pengetahuan tadi ya. Kemudian kalau ingin ukur keterampilannya, ya kedua-duanya bisa dibikin soal. Demikian Bu Cinta ya. Yang kedua, penulisan optionnya. Itu kan tadi contoh katanya optionnya tuh huruf besar semua, huruf kapital semua ya, huruf kapital semua. Bisa enggak sih hurufnya ganti, jangan huruf kapital gitu, huruf pointer A, B, C, D-nya itu boleh enggak? Siapa yang bisa jawabnya? Bu Sapitri juga ya? Konstruksi ini ya, Bu Sapitri. Kalau sepengetahuan saya sih, kalau soal UN itu seperti apa ya? Soal UN yang tulis besar apa kecil ya? Besar. Besar kan ya? Jadi saya sih lebih cenderung ke besar. Kalau untuk kaidah tertentu apakah ada aturan kecil atau besar, saya tidak pernah mendengar. Yang jelas kalau sudah A-nya besar, BCD-nya ya besar gitu kan. Kalau misalnya kecil lah kecil. Jadi seperti itu aja sih Bu. Saya rasa tidak ada masalah mau besar atau kecil. Yang jelas jumlahnya 4 untuk SMP. Kalau SMA kan 5 ya. Dan seragam. Besar-besar semua, kecil-kecil semua. Seperti itu Pak. Oke. Jadi yang penting itu keseragaman ya. Kalau mau pakai huruf besar, A, B, C, D-nya cakep. Kalau yang nggak boleh itu opsi A-nya huruf kapital, terus B-nya tiba-tiba huruf kecil gitu ya. Jadi semuanya harus seragam ya. Karena di kaidah penulisan juga tidak menyinggung masalah harus pakai huruf kapital atau tidak pada opsi-opsi tersebut ya. Yang penting susunannya itu berderet ya, ke bawah A, B, C, D gitu ya. Kalau dia pakai huruf kapital, ya kapital semua Bu Sinta. Kalau mau huruf kecil-kecil semua ya. Kemudian pertanyaan ketiga beliau nih, presentasi jawabannya dipertimbangkan tidak? Presentasi jawabannya di tiap opsi tadi. Gimana Bu Sapitri? Bu Maria? Ya, untuk sebaran jawaban ya Bu Sinta ya. Ya. Tidak diatur secara khusus di kaidah, tapi saya pernah membaca bahwa sebaran jawaban itu sebaiknya berimbang. Jadi tidak boleh soalnya misalnya ada 50, itu 50%-nya jawabannya A gitu. Atau ada juga kadang-kadang yang iseng bikin hampir 100% jawabannya B. Jadi kalau ada 4 option, diusahakan sebarannya rata atau hampir rata di setiap option itu. Terima kasih. Ya. Lebih ke strategi ya Bu Sinta ya, ke strategi guru. Kadang-kadang guru juga bikin aja semua jawabannya gitu. Nah, hal tersebut kan bisa membuat siswa bisa nebak nanti. Oke, ini guru saya ini senang A nih jawabannya. Akhirnya tanpa baca lagi bisa A semua gitu. Jadi lebih ke strategi guru. Jangan sampai siswa tidak baca soal tapi bisa langsung tebak jawabannya. Jadi seperti itu Bu Sinta ya. Semoga ini bisa kasih jawaban yang memuaskan. Terima kasih Pak Kita, Nur. Terima kasih ya. Pak Fitri, Bu Maria. Terima kasih. Iya, baik. Sama-sama. Kita lanjut ke Bu Hurbanu. Intinya dalam membuat soal itu apakah masih boleh menggunakan kata except, Pak? Nah, Bu Sapitri tadi. Gimana, Bu? Boleh ya menggunakan kata except? Katanya kaidah tadi ya masih boleh ya, asal jangan double negatif ya. Asal jangan double negatif. Cuma kalau saya lebih cenderung jangan dia pakai except kalau bisa. Ya, soalnya agak membingungkan sih kalau except itu. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau dicoba ya, asal jangan double negatif. Iya. Double negatif kan tambah membingungkan ya. Intinya jangan double negatif, Bu Urbano. Kalau negatif di awal, negatifkan aja. Satu aja. Satu aja. Terus kalau kita pakai accept itu kan kalimatnya jadi positif dulu pertama kan, pertanyaannya positif. Terus tiba-tiba accept. Berarti kan jawabannya harusnya negatif. Boleh saja. Tapi asal diberitahu ke siswa accept itu artinya apa gitu ya. Siswanya harus ngerti dulu. Oke. Dari Bu Rini, maaf Pak Nur bisa share materi PPT-nya di grup? Bisa. PPT-nya tadi di-share-nya ke Google Classroom. Ya, nanti sama Bu Maria di-share ke sana. Dari Pak Dani Saputro bertanya,
dalam penulisan option, hendaknya diurutkan dari kalimat yang panjang ke pendek atau sebaliknya. Nah, di ujian kami yang menggunakan Google Form, ada pengaturan mengacak jawaban yang membuat urutannya tidak memenuhi kaidah, panjang ke pendek, atau sebaiknya. Dan kami sudah pakai ini untuk mengurangi kemungkinan anak kerjasama. Boleh sajakah itu? Bu Sapitri? Banyak ini pertanyaan ke Bu Sapitri ini semua. Jawabannya boleh. Kalau sistem kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Jadi sebenarnya itu yang diatur itu, Pak, kesamaan ini ya, panjang pernyataan di tiap opsi tersebut, bukan ngatur panjangnya panjangnya pilihan. Misalnya yang A tuh panjangnya segini, yang B segini, C segini. Nih, sebenarnya enggak seperti itu. Sebenarnya tiap-tiap opsi itu Bu Sapitri ya harus kalau bisa sama semua gitu panjangnya. Panjang kalimatnya itu sama semua. Sehingga tadi tuh kalau masuk Google Form saat diacak ya sama aja panjangnya semua gitu. Seperti itu ya. Bu Supandiah, Assalamualaikum Pak Nur, Bu Maria, dan Bu Sapitri. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, saya minta penjelasan berapa persentase soal yang baik antara yang lots, mods, dan hots dalam 50 soal dari Bu Supandiah. Maksudnya itu lots itu yang low itu ya, kemudian mods itu yang middle, hots itu yang higher. Berapa persebarannya yang cocok? Nah, mungkin ini nanti ya di penulisan soal AKM kali Bu Sapitri ya, pertanyaan yang ini. Benar. Kalau persebarannya. Ya, nanti Bu Supandia ya, diingatin saja pertanyaannya, disimpan ya, kita simpan dulu. Jadi berapa persen di dalam soal kita yang kita buat itu, berapa persen yang soalnya lots, berapa persen soal mods, berapa persen soal yang hots. Untuk mungkin misalnya ada 50 soal yang diminta. Oke. Oke, thank you. Ya. Ini terakhir ya, Bu, dari Bu Febi ya. Tadi disampaikan bahwa opsi sebaiknya urut dan rapi, dari pendek ke yang panjang kalimatnya. Dan apabila angka dari besar kecil, untuk opsi angka yang berupa kata-kata, bagaimana sebaiknya mengurutkannya? Nah, ini ada. Sama aja ya, Bu Sapitri ya? Mau dia Iya, angka atau tulisan ya? benar. Ya. Angka atau tulisan, Bu Febi, sama aja diurutkan dari yang besar, dari yang kecil terus ke besar, atau dibalik dari besar ke kecil gitu, seragam. Yang penting dia nggak tiba-tiba dari 10 langsung 7 gitu, langsung 1 gitu, enggak. Jadi ada 10 yang mulai dari besar misalnya turun ke bawah, 10, 9, 8 ya, dan seterusnya. Jadi boleh saja. Terakhir ya Bu Eli nih ya. Terakhir nih ada Bu Eli tanya. Pak Nur, bolehkah saya gunakan siasat option pada jawaban sesuai urutan pada materi sesuai chapter? Misal chapter 1 jawaban A. Pak Nur, bolehkah saya gunakan siasat? Oh, belum selesai nulisnya. Bolehkah saya gunakan siasat option pada jawaban sesuai, gimana nih maksudnya siasat option pada jawaban sesuai urutan materi? Misal chapter 1 jawaban A, chapter 2 jawaban B, dan seterusnya. Maksudnya gimana nih Bu Eli? Apa pertanyaan chapter 1 itu kunci jawabannya A semua gitu kah? Terus chapter 2 kunci jawabannya B semua. Kalau seperti itu ya jangan Bu Eli. Nanti ketebak sama siswa. Ya kan? Chapter 1 misalnya pertanyaannya 20. Kemudian pilihan jawabannya kunci jawabannya A semua dari Bu Eli, nanti ketahuan. Ketahuan, jangan. Kunci jawaban. Sama dengan kunci jawaban. Ya. Gimana Bu Sapitri, Bu Maria? Sama pertanyaannya Bu Eli? Ya, setuju Pak. Kita mesti lanjut ini kayaknya. Iya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sesi tanya jawabnya sudah berakhir ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan Bu Maria.
Terima kasih banyak Pak Nur. Karena waktunya sudah menunjukkan 10.45, jadi kita tidak perlu sesi istirahat, tidak perlu waktu istirahat ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Karena seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di flyer, untuk webinar series kita ini tiap seri, tiap pertemuan akan ada 2 materi. Materi pertama itu yang terkait langsung dengan persiapan kita menyambut AKM, seperti hari ini materinya kaidah penulisan soal terstandar, dan materi pertemuan berikutnya beda lagi, dan untuk sesi keduanya materinya itu adalah sesi sharing dari seseorang yang lebih berpengalaman dari kita untuk melatih kita tentang hal-hal yang terkait dengan keterampilan yang harus kita miliki untuk mengajar selama masa pandemi ini, selama kita melakukan remote teaching. Jadi untuk hari ini, pemateri kita adalah Ibu Safitri Wahyuni. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah kenal dengan beliau. Bisa kelihatan ya, ini saya. Bapak Ibu bisa lihat di sini tentang Ibu Safitri, tapi saya yakin Bapak Ibu semua sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah Ibu Safitri Wahyuni, MPD, pengajar di SMP khusus olahragawan internasional. Kemudian beliau adalah penulis, sudah menghasilkan banyak buku dan penulisan di jurnal-jurnal juga. Kemudian beliau adalah Ketua MGMP kita sebelum Pak Nur yang sangat berdedikasi, dan seperti Bapak Ibu ketahui juga beliau ini saat ini aktif menjadi trainer pada banyak sekali acara webinar ya. Saya lihat Ibu Safitri hampir dalam 1 minggu itu pasti ada mengisi webinar di mana-mana. Untuk hari ini Ibu Safitri akan sharing dengan kita tentang project based learning, bagaimana PBL itu mungkin memungkinkan kita melakukannya selama remote teaching ini. Untuk itu, kita persilakan kepada Ibu Safitri. Oke, terima kasih Bu Maria. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Jelas? Sangat jelas. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan coba share screen saya dulu. So let me know if you can see my screen. Kelihatan Ibu. Ya, sudah terlihat? Terlihat Bu. Udah Bu. Oke. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya akan coba talk as quick as I can. Mudah-mudahan bisa diikutin, karena waktunya sudah agak terpotong banyak tadi di depan ya, tapi tidak apa-apa. Semoga bisa diikutin. Jadi sesuai dengan yang tertera di flyer kita, hari ini materi yang sharing session itu adalah project based learning, remote teaching and learning. Jadi semacam memberikan project yang based on learning, dalam hal di mana hal ini sudah pernah saya lakukan langsung siswa-siswa saya ya. Oke, apa sih menu kita hari ini? Kita akan coba berdiskusi mengenai apa sih PBL itu, kemudian PBL di kelas itu seperti apa, kemudian digital tools yang bisa dipakai apa, kemudian I will show you the final products of my students project, dan semoga waktunya cukup. We will have a short discussion. Ya, sebelum ke situ, nah lagi-lagi ini scan. Oke, saya tidak akan menyuruh scan. Kalau kesusahan, saya akan share linknya saja di chat sebentar ya. Silakan nanti diklik linknya. Ini link Padlet Bapak dan Ibu ya. Silakan linknya diklik, kemudian dilihat di situ, disuruh ngapain. Ada sebuah pertanyaan, bukan sebuah sebenarnya. Ada 2 pertanyaan berbahasa Inggris yang harus dijawab.
Silakan klik linknya. Sudah masuk kah? Untuk membuat postingan, silakan. Terlihat layar saya, Bu Maria? Terlihat, Ibu. Jelas. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan klik tanda plus. Nah, sudah ada yang jawab nih. Oke, bukan jawab sih, nge-like. Nggak usah di-like, Bapak dan Ibu. Langsung dijawab saja. Ini ada pertanyaan 2. Mention one project that you have assigned on your to your students and how did your students do the project? Ya, silakan dijawab. Oke, good. Sudah ada yang menjawab. Tidak usah di-like status saya ya. Ya, status sih pertanyaan. Silakan. Bisa langsung terlihat ya. Mini storytelling. Oke, text procedure. Prosedur teks. Ya. So I still need more responses. Oh, mostly of you wrote procedure text. Ada lagi yang lain? Recount text, video project. Apalagi ini? Recording. Oke, recording project. Ya. Pictures, ya. Somebody is writing my pictures. Oke, pictures. Ya, oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tampaknya enak menulis. Silakan ditulis nanti, Padletnya tidak akan pernah saya tutup selamanya. Silakan nanti ditulis lagi. Kita fokus ke slide dulu ya Bapak dan Ibu. Okay, so we are going to back to my slides. Ya, tadi sudah melihat menu, sudah brainstorming sedikit. Sekarang kita lihat, terlihat ya screen saya ya. Oke, terlihat screen-nya? Terlihat Ibu, jelas. Terlihat. Ya, oke. Terlihat. Ya, nice. Nah, sekarang apa sih PBL itu? Apa sih yang disebut dengan project based learning? Secara teori, project based learning itu ini. Teaching method, di mana siswa engage the real world dan belajar secara meaningfully ya, membuat project ya yang bermakna. Oke, kemudian menurut Buck Institute for Education, project based learning itu seperti ini. Saya tidak akan memberikan teori-teori di sini, lebih ke praktis ya, ke praktek ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa bedanya project sama project based learning ya. Kan kita gampang tuh mau kasih siswa saya project gitu ya. Tapi itu project based learning ya, kita lihat. Menurut Buck Institute for Education juga, kalau project itu ibaratnya ini makanan ini kalau dessert ini makanan pembuka ya. Oke, makanan pembuka. Kalau project based learning-nya ini main course-nya. Coba kita lihat apa bedanya ya. Intinya kalau di project itu kebanyakan itu gurunya nyuruh-nyuruh, nanti kamu begini ya nak, kamu begini gitu ya. Siswanya yang ikut, iya bu, ya pak ya. Kalau di project based learning ini siswa kita suruh mencari sendiri ya. Memang ada spesifik unit yang kita harus yang siswa pelajari, tapi intinya mereka mencari sendiri ya untuk mengembangkan materi tersebut. Kemudian di project itu fokusnya di produknya ya. Kalau di PBL itu fokusnya ke produk dan prosesnya ya. Kemudian ada lagi ada beberapa main point yang perlu dicatat adalah kalau project kerjain sendiri boleh, kalau PBL ini kolaborasi lebih bagus. Kemudian dia lebih luas cakupannya, sudah kontekstual ya. Kemudian hasilnya itu kebanyakan kalau project ya udah di kelas aja gitu ya. Kalau untuk
PBL bisa di-extend ke yang lain. Ini ada juga contohnya sama, project itu lebih teacher centered ya, kalau untuk PBL lebih ke student centered ya. Oke, kita lihat. Nah, ini yang penting yang perlu diperhatikan untuk kita introspeksi apakah selama ini yang saya lakukan itu project atau PBL ya. Nah, kalau prinsip ini terpenuhi itu artinya sudah PBL ya. Contoh misalnya siswa yang lebih aktif, lebih banyak beraktivitas ya. Kemudian nomor 2 ini waktunya lebih panjang. Jadi bukan misalnya hari ini belajar prosedur teks, ujuk-ujuk anak-anak bikin ya prosedur teks dalam bentuk poster. Langsung gitu, itu bukan project based learning. Itu project saja ya menurut saya ya. Kemudian ada namanya driving question ya, untuk anak-anak itu lebih investigate dan mencari hal-hal lain untuk terkait dengan project mereka. Kemudian yang keempat, produk yang dihasilkan. Nah, tadi katanya project juga ada produk ya, PBL ada produk. Kalau PBL produk yang dihasilkan itu lebih kepada bersifat ada visual, digital, dan lebih mendemonstrasikan pengetahuan dan kemampuan siswa. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah ini yang penting, ada skill di sini yang terlibat dalam proses project based learning ini, yaitu 21st century skill. Kita tahu ada yang 4C itu ya, ada yang communication, kemudian collaboration, creativity, dan apalagi satunya saya lupa ya. Intinya ada some skills involved in the PBL. Kemudian dalam PBL perannya siswa itu sebagai apa? Mereka itu sebagai investigator, kemudian mereka juga bisa melakukan self peer evaluation dan lebih aktif ya. Sedangkan peran guru adalah hanya memberikan stimulus ya, memberikan kebebasan, memberikan arahan ini loh nanti tujuan kita ini seperti ini, dan tentunya juga memberikan feedback ya supaya proyeknya berjalan dengan lancar ya. Intinya gurunya sebagai fasilitator saja ya. Oke, so how can we implement PBL in our class? PBL in our class. Nah, 2 proyek yang ingin saya tunjukkan hari ini adalah digital story dan infografik, di mana ini asalnya dari materi naratif teks dan ini report teks ya, yang untuk infografik. Nah, ini yang melatar belakangi saya kenapa saya mencoba menerapkan PBL ini di kelas, karena yang pertama kondisi kita kan lagi remote teaching ya. Sebenarnya ini juga nanti kalau sudah tatap muka boleh diterapkan, boleh juga nanti kalau misalnya pakai blended learning atau flip sekalipun itu juga boleh. Sebenarnya berlaku untuk di kondisi apa saja. Cuma ini fokusnya masih ke teaching remotely karena kondisi kita masih seperti ini sekarang ya. Kemudian yang kedua, freedom to learn. Ada istilah yang merdeka belajar ya. Merdeka belajar ini artinya kan kurang lebih guru ini diberikan kebebasan untuk mendesain pembelajaran yang lebih meaningful, kemudian mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajarannya supaya supaya siswa lebih termotivasi dan ya itu tadi pembelajarannya lebih bermakna ya. Kemudian ini karakteristik siswa. Nah, siswa saya anak-anak di SKOI ini sudah tahu mungkin ya sebagian teman-teman guru, mereka atlet, jadi kinesthetic people ya. Jadi kalau misalnya dikasih ceramah atau dikasih tugas, nah ini ada teks naratif dijawab soalnya, alamat yang mengerjakan cuma hanya sebagian ya, jadi it's boring for them ya, membosankan sekali ya, bahkan malas mungkin membaca ya. Kemudian yang keempat, basic competencies. Ini sesuai dengan KD yang ada di silabus ya, yaitu tadi yang naratif teks sama infografik. Cuma kalau naratif sepengetahuan saya untuk KD yang emergency condition dia tidak sampai menulis ya rasanya ya. Cuma saya coba kembangkan ya. Nah, untuk membuat project tentunya ada digital tools yang dipakai. Ya. Yang dipakai oleh anak-anak saya adalah Canva. Saya rasa semuanya sudah tidak asing ya dengan ini ya. Canva itu nanti saya perlihatkan seperti apa. Canva ini dia graphic design platform, free, bisa pro lebih mantap, bisa unlock semua feature ya. Oke.
Nah, ini timeline si Digital Story Project ini. Ada beberapa step yang harus dilakukan. Ini tidak 1-2 kali pertemuan Bapak dan Ibu. Project ini mulainya bulan Agustus tahun 2020, berakhir bulan November 2020. Jadi ada berapa bulan tuh? Sekitar 3-4 bulan ya. Saya akan jelaskan secara detail di sini stepnya. Yang pertama, ini anak kelas 9 ya, anak-anak kelas 9 saya kasih e-book ya. Waktu itu saya coba flip ya. Flip learning itu artinya saya kasih e-booknya dulu di rumah. Memang belajarnya di rumah ya, maksudnya sebelum kita masuk ke pertemuan formal, silakan nak dibaca dulu e-book-e-booknya ini. Saya kasih berapa, silakan mereka pilih, mau pilih yang mana. E-booknya tidak susah. Yang kita bisa temukan gratis di internet, ada gambarnya, tulisannya jelas, kemudian tidak terlalu tidak terlalu rumit, sudah disesuaikan dengan level anak SMP kelas 9. Ya, mereka membaca cerita tersebut, kemudian take notes mencatat info-info penting yang terdapat dalam teks tersebut, cerita tersebut seperti karakter, setting, konflik, resolution. Kemudian setelah itu mereka berpikir menentukan tema sendiri, cerita mereka sendiri ya. Kemudian setelah itu sudah dapat cerita, rata-rata mereka ceritanya dari pengalaman pribadi. Ada juga pengalaman pribadi yang dikombin dengan imajinasi ya. Setelah itu mereka membuat mind map, ada revise ini saya sebagai fasilitatornya. Setelah mind map, storyboard, kemudian di revise lagi. Yang terakhir digital comic ini sebagai final product, di revise lagi sampai sempurna hasilnya baru bisa dipublish ya. Oke, so I will show you the product ya. Semoga tidak berat ya. Sepertinya berat kalau YouTube ini. Nah ini. Kita lanjut ya. Tadi sampai produknya Digital Story ya. So I will skip the YouTube part ya. Oke, saya akan perlihatkan ini mind map. Kalau ini tidak akan berat karena ini cuma dari Padlet ya. Padlet has low bandwidth ya. Nah, ini mind map yang dibuat siswa saya. Oke. Setelah tadi kan menentukan tema, topik, mereka membuat mind map. Kemudian setelah mind map-nya selesai, storyboard. Nah, ini storyboard. Saya ambil sampel-sampel saja nih Bapak dan Ibu ya. Kemudian produk yang terakhir ini, digital comic atau digital story. Nah, ini ada beberapa judul ya. Satu anak itu ada yang bisa membuat 3 halaman, ada bahkan yang 12 ini. Ini bukan yang ini yang 12. Ada yang sampai 12 sampai 15. Nah, ini rasanya yang 12 ini. Cerita mengenai kehidupan atlet. Kebetulan dia yang menulis ini atlet Anggar kalau tidak salah ya. Ini juga ada dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini juga sudah saya buat research. Saya jadikan research ya Bapak dan Ibu ya, penelitian. Sudah kami presentasikan, kebetulan saya dengan satu kolega saya, dosen dari Bali, Undiksa, Pak Made Heri Santosa, sudah kami presentasikan proyek ini tanggal 5 Februari yang lalu, kalau tidak salah ya, di Camtesol Conference. Ini semacam international conference. Kemudian hasilnya ini, finding-nya, jadi ada tiga tema besar yang bisa di-generate dari kegiatan project digital story tersebut, motivasi, persepsi, dan challenges ya. Dan ini conclusion-nya ya. Jadi intinya mereka senang menggunakan belajar teks naratif dengan cara seperti itu dibandingkan cuma
membaca teks, mengerjakan, dan sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya infografik. Nah, ini infografik berasal dari report teks, materinya sama di kelas 9 juga. Ini step-stepnya, ada kurang lebih 5 step. Saya akan uraikan di sini. Yang pertama, anak-anak diberikan sebuah teks mengenai animal, boleh, bebas binatangnya apa saja. Kemudian yang kedua, mereka dari teks tersebut diminta untuk mencari informasi, poin-poin informasi penting, contohnya seperti binatangnya namanya apa, kemudian istilah latinnya apa, tinggalnya di mana, keistimewaannya, tampilan fisiknya seperti apa, makanannya apa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu mereka diberi kebebasan untuk memilih. Kenapa ini chat pada rame? Terlihatkah ini saya? Screen saya? Terlihat Ibu, jelas. Terlihat, Bu, lanjutkan. Oh, terlihat. Ya, oke. Saya takut Jelas, kalau ada Jelas sekali, oke, Bu. saya lanjutkan ya. Oke, kemudian setelah mereka tadi ya udah nentuin, misalnya, Bu. oke, misalnya, aku mau tulis tentang gajah deh. Jadi, saya pilih gajah, kemudian saya akan buat riset. Riset di sini bukan cari penelitian yang ada interview, ada ngambil data di lapangan, enggak ya. Mencari informasi ya tentang gajah. Dan saya akan menulis tadi seperti namanya, nama latin, habitat, dan seterusnya. Kemudian saya akan mencoba, kemudian membuat infografik, pakai aplikasi Canva tadi ya, membuat, kemudian ada proses revise dari guru, yaitu saya sebagai fasilitatornya. Terakhir baru dipublish ya. Oke, saya akan perlihatkan. Ini YouTube masih, jangan buka YouTube dulu deh. Nah, ini infografik ini tidak terlalu panjang, prosesnya hanya memakan waktu sekitar 1 bulan lebih sedikit rasanya ya. Karena tidak perlu membuat story mind map, storyboard, kemudian hal-hal lain yang lebih a bit complicated. Jadi mereka seperti ini. Ini beberapa infografik yang dihasilkan oleh anak didik saya. Kemudian untuk penilaian, nah ini untuk penilaian ini kita bisa fokus ke learning medianya. Ini saya ambil dari mana ini ada browser ya dari para ahli. Bisa juga kita menilai ke language-nya ya, atau kita bisa tracking prosesnya ya. Kita bisa minta anak-anak buat jurnal semacam di Canva atau di Padlet ya. Oke, so I think that's all from me. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentari atau ingin didiskusikan, boleh disampaikan. Ini ada pertanyaan. Saya langsung baca aja ya Bu Maria ya. Ya, silakan Bu Sapitri. Nah, ada pertanyaan, aplikasi apa yang digunakan untuk membuat infografik yang support dengan HP? Karena siswa biasanya lebih kompatibel dengan HP. Tadi sudah saya tayangkan, digital tool yang dipakai Canva. Dan siswa-siswi saya membuatnya pakai HP, Bu. Ada sih yang pakai laptop, tapi cuma 1-2 orang. Ya. Jadi pakai Canva gampang sekali ya. Terus ada ini dari mantap Padletnya. Oh, memang Mbak Dona, Padlet itu mantap. Ya, jadi sudah bandwidth-nya low, kemudian tampilannya bagus, lebih engaging ya daripada kita cuma kasih tugas di Google Classroom, cuma teks gitu ya. Anak-anak suruh baca langsung, jadi mereka kurang ini. Jadi bagus Padlet. Ya. Kemarin saya ada acara Padlet, itu ada beberapa teman MGMP yang ikut, mungkin sudah tahu ya bagaimana kita pakai Padlet. Pakai Padlet.
Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk komik digitalnya apakah dibuat dengan menggunakan Canva? Iya, jadi dari tadi mind map, storyboard, sampai ke komik digital itu pakai Canva. Infografiknya pun pakai Canva. Ya. Bagaimana caranya? Cari di YouTube, banyak sekali tutorial di YouTube. Nah, kalau siswa saya ini kebetulan ya Bapak dan Ibu, sebelum pandemik mereka itu sudah sudah sering diajak main-main pakai HP. Jadi yang namanya Canva itu sudah dari sudah dari dulu sudah lumayan terbiasa lah ya. Kalau anak-anak yang memang senang dengan ngutak-ngatik desain-desain itu tambah semangat mereka. Kalau yang masih bingung-bingung, boleh belajar dulu atau diajarin dulu sama temennya. Kalau misalnya takut tanya sama gurunya ya. Jadi ini aja sih, fleksibel aja belajarnya seperti itu ya. Yang ada yang komen, mau Bu belajar Padletnya jika ada eventnya lagi. Nah ini, boleh asal nanti dijadwalkan ya. Dijadwalkan, nanti kita bisa belajar Padlet. Soalnya lumayan itu Padlet, maksudnya bagus ya. Jadi rugi kalau Bapak dan Ibu tidak pernah pakai Padlet itu rugi. Ya, begitu ya. Oke, ada pertanyaan, adakah alternatif lain apabila HP siswa tidak support dengan Canva? Canva itu rasanya support di mana-mana, kecuali HP-nya HP center, Pak. Ya, tapi ada pilihan lain selain Canva, mungkin ada aplikasi lain seperti Comic Maker. Comic Maker gitu banyak kok bertebaran di Play Store ya. Cuma yang paling user friendly itu selama ini Canva. Ya, Canva itu lengkap Bapak dan Ibu. Mau buat komik bisa, mau buat brosur bisa, mau buat infografik bisa. Bahkan malah ini bagi yang sudah pernah ikut kelas Bitmoji, ini ya workshop Bitmoji virtual classroom ya. Buat kelas Bitmoji juga bisa pakai Canva. Buat video bisa, buat presentasi bisa. Kalau mau nanti kita belajar Canva juga lebih bagus ya. Jadi seperti itu. Kemudian Canva bisa free, bisa pro. Pro-nya seperti apa? Pro itu ada dua cara, bisa bayar sendiri, bisa juga kita upgrade pakai akun Guru Belajar ID. Ya. Jadi tinggal tinggal di setting kemudian mengajukan permohonan ke Canva, nanti kalau disetujui jadi pro Canva kita. Jadi kalau sudah pro tidak ada batasan, yang tadinya ada tanda-tanda mahkota gitu ya, bisa di-unlock semua, bebas hambatan ya. Saya punya Canva itu pro juga sekarang. Canva Padlet itu saya pro-kan semua. Nah, kalau Padlet itu mau di-pro-kan cuma 53.000 per bulan. Padlet itu kenapa saya mau pro-kan? Karena saya akan pakai terus ya dalam jangka panjang. Kalau dia free dia cuma dapat 3 board seperti tadi. Kalau dia pro itu tidak terbatas, mau ribuan, mau ratusan buatnya nggak terbatas ya. Jadi seperti itu ya. Layar saya masih nggak tampak. Memang nggak ada share screen sih Bu, dari tadi kita ini. Ya, silakan. Bu Sapitri. Oh, Bu Jamiatun. Bu Jamiatun, silakan Bu. Bu Sapitri. Saya usul itu. Saya tertarik sekali dengan itu. Dan saya kira itu bisa dijadwalkan, bisa sambil untuk membuat media. Karena banyak yang guru-guru yang belum memahami. Nah, ini saya berharap sekali Bu Sapitri memberikan waktunya nanti di MGMP kapan gitu. Jadi guru-guru kita ajak untuk pertemuan juga, atau mungkin bisa sekali-sekali bisa tatap muka juga. Kalau diperbolehkan ya. Ya, karena saya boleh Bu, boleh. Saya senang sekali. Ya itu, saya senang jadi sekali nanti kalau diminta berbagi, boleh. Saya sangat setuju sekali karena dengan menggunakan Padlet, dengan menggunakan ini, guru-guru yang yang belum bisa, karena banyak yang masih belum bisa, Bu, saya akui di sini. Saya sendiri juga tertarik dengan itu karena juga saya juga suka meskipun saya usia sudah senja, tapi saya masih
selalu belajar dari sini. Dan ini saya sangat suka sekali. Jadi nanti bisa dijadwalkan kembali untuk khusus untuk membuat apa ya, persiapan mengajar ya. Persiapan mengajar dengan menggunakan media-media yang dari Savitri, mungkin dari nanti yang lain lagi. Jadi kita jadwalkan kembali untuk khusus membuat media pembelajaran gitu. Ya, terima kasih. Iya Bu, makasih. Insya Allah siap saja asal waktunya pas ya. Soalnya saya banyak juga diundang teman-teman di luar ini. Kami juga ngomongin Padlet, ngomongin apa ya Canva, ya jadi ya bagusnya juga teman-teman kita di sini ya kita ikutkan gitu ya. Jadi nanti mungkin Pak Nur bisa aturkan jadwal enaknya seperti apa ya. Kemudian ada pertanyaan satu, untuk mengajar menggunakan PBL apakah untuk satu materi atau bisa lebih seperti di mix dari satu materi dengan materi lain? Apakah itu boleh atau lebih baik satu materi aja dalam PBL? Oke, ini pertanyaan dari Halingga Mega Paramita ya. Kalau pengalaman saya sih saya fokus dulu ke satu materi aja, ya. Kenapa? Karena tidak apa ya, supaya tidak memberatkan siswa ya, apalagi kalau harus pakai teknologi tools yang apa ya, yang memerlukan ketelitian, yang memerlukan keuletan, memerlukan waktu untuk memahaminya. Jadi fokus saja ke satu materi dulu ya, jadi hasilnya bisa maksimal seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Ibu, bagaimana jika untuk PBL ini sendiri jika alternatifnya selain menggunakan gadget dikarenakan kondisi saya mengajar di pondok dan siswa tidak diperkenankan menggunakan gadget? Oh, boleh sekali. PBL kan tidak melulu harus digital kan? Boleh misalnya buat apa ya? Buat sesuatu yang pakai benda-benda yang mudah didapat di sekeliling siswa. Misalnya buat buat media, misalnya buat apa saja ya, pokoknya buat sesuatu yang bisa dipakai mereka untuk belajar dan untuk gurunya juga bisa dipakai lagi untuk mengajar ya. Intinya tidak memberatkan siswa seperti itu. Kebetulan saja contoh saya ini pakai digital tools tadi ya, karena posisinya remote teaching ya, dan kebetulan anak-anak itu juga tertunjangi fasilitasnya seperti itu, walaupun cuma pakai HP. Jadi begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawabkan ya pertanyaannya ya. Saya kembalikan ke Bu Maria mungkin.